Halo, perkenalkan nama saya Ridho Fatur Rahman, NIM 111024050. Di sini saya akan membuat video tentang yang akan menjelaskan mengenai laporan UAS individu saya yang berjudul Analisis dan Simulasi Sinyal Waktu Kontinu dengan topik khusus operasi sinyal waktu kontinu. Di bab 1 ini saya menjelaskan mengenai latar belakang kenapa sinyal waktu kontinu itu penting, yaitu karena jadi dasar di sistem komunikasi, audio, video, sampai sistem kendali. Topik dan parameter simulasi saya tentukan dari NIM saya sendiri, yaitu 11124.050. 2 digit terakhir NIM saya adalah 50. Jadi digit terakhirnya 0. Sesuai aturan tugas, digit terakhir 0 itu menetapkan topik saya menjadi operasi sinyal waktu kontinu. Dari 2 digit terakhir itu juga saya menurunkan A sama dengan 5 dan B sama dengan 0. Lalu dari A dan B itu saya hitung semua parameter simulasi seperti frekuensi sinyal. Pertama, F1 sama dengan 10 Hz. Frekuensi sinyal kedua, F2 sama dengan 35 Hz, dan amplitudo A1 setara A2 yang sama-sama 1,0. Semua hasil hitungan ini saya tampilkan di tabel 1.1. Di bab 2 saya membahas dasar teori sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu itu sinyal yang punya nilai di setiap waktu. Contohnya sinyal sinus xt sama dengan A sin 2pi ft plus P. Lalu saya jelaskan 6 operasi dasar yang bisa dilakukan ke sinyal. Pertama, penjumlahan sinyal. Kedua, perkalian sinyal yang juga disebut modulasi. Ketiga, penskalaan amplitudo. Keempat, pergeseran waktu atau time shift. Kelima, penskalaan waktu atau time scaling. Dan keenam, pencerminan waktu atau time reversal. Keenam, operasi inilah yang nanti saya hitung dan saya simulasikan di bab-bab selanjutnya. Di bab 3 ini saya menurunkan dua sinyal utama berdasarkan parameter NIM saya, yaitu X1T sama dengan sin 20pt dan X2T sama dengan sin 70pt. Saya hitung secara matematis hasil penjumlahan kedua sinyal ini menggunakan identitas trigonometri, dan ternyata hasilnya membentuk fenomena yang disebut bit frekuensi dengan frekuensi involved 12,5 Hz. Saya juga hitung hasil perkalian kedua sinyal yang menghasilkan dua komponen frekuensi baru, yaitu 25 Hz dan 45 Hz. Jadi frekuensi aslinya itu 10 Hz dan 35 Hz malah hilang dari spektrum. Terakhir, saya hitung pergeseran waktu sebesar 50 mD yang setara dengan pergeseran fase pi radian dan penskalaan waktu dengan faktor 2 yang membuat frekuensi naik 2 kali lipat jadi 20 Hz. Kemudian di bab 4 ini saya menampilkan kode Python yang saya jalankan di VS Code untuk membuktikan semua perhitungan teori di tab sebelumnya secara numerik. Saya mulai dengan import library NumPy dan Matplotlib, lalu mendeklarasikan parameter NIM saya ke dalam variabel F1, F2, A1, A2. Setelah itu saya buat 3 skenario kode. Skenario 1 untuk operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan penskalaan. Skenario kedua untuk pergeseran dan penskalaan waktu, dan skenario ketiga untuk variasi frekuensi serta pencerminan waktu. Kemudian di sini adalah sambungan barisan terakhir dari kode skenario ketiga di halaman sebelumnya, yaitu bagian yang memplot perbandingan sinyal asli dengan sinyal hasil pencerminan waktu. Masuk ke bab 5, ini adalah bagian inti dari laporan saya, karena disinilah saya membuktikan secara numerik semua perhitungan teori yang sudah saya turunkan di bab 3 menggunakan simulasi Python. Untuk seluruh skenario, saya menggunakan rentang waktu 0 sampai 0,5 detik dengan 5000 titik sampling supaya bentuk gelombangnya halus dan detail saat diplot. Skenario 1 ini saya rancang untuk menunjukkan 5 operasi dasar sekaligus. Semuanya memakai parameter asli dari NIM saya, yaitu F1 sama dengan 10 Hz dan F2 sama dengan 35 Hz dengan amplitudo A1 sama dengan A2 sama dengan 1,05. Subgrafiknya adalah subgrafik A adalah sinyal X1T sama dengan sin 20pt. Karena F1 sama dengan 10 Hz, periodenya T1 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 detik. Dalam rentang 0,5 detik seharusnya tampak 0,5 dibagi 0,1 sama dengan 5 siklus penuh, dan itu yang benar-benar terlihat di grafik. Jadi ini membuktikan kode saya sudah sesuai dengan teori. Kemudian ada subgrafik B, adalah sinyal kali 2 T sama dengan sin 270pt dengan F2 sama dengan 35 Hz.
periode T2 sama dengan 1/35 sama kurang lebih 0,0286 detik. Karena frekuensinya 3,5 kali lebih tinggi dari X1, jumlah siklusnya juga jauh lebih padat, sekitar 17,5 siklus dalam rentang waktu yang sama. Kemudian ada subgrafik C adalah hasil penjumlahan X1T tambah X2T. Ini yang paling menarik secara teori karena F1 dan F2 berbeda. Hasil penjumlahannya bukan hanya sinyal sinus biasa, tapi membentuk pola amplitudo yang naik turun secara periodik. Pola naik turun ini saya sebut sebagai bit frekuensi, dan secara matematis frekuensinya sama dengan setengah dari selisih F2 dan F1, yaitu 35 kurang 10 tutup kurung per 2 sama dengan 12,5 Hz. Ini langsung membuktikan rumus identitas trigonometri sin A plus sin B yang sudah saya turunkan di bab 3. Kemudian ada subgrafik D adalah hasil perkalian X1T kali X2T. Beda dengan penjumlahan, perkalian dua sinyal sinus menghasilkan dua komponen frekuensi yang sama sekali baru, yaitu frekuensi selisih 25 Hz dan frekuensi jumlah 45 Hz. Sementara frekuensi aslinya 10 Hz dan 35 Hz justru tidak muncul lagi. Inilah prinsip dasar modulasi amplitudo yang dipakai di sistem komunikasi radio. Kemudian subgrafik E adalah hasil penskalaan amplitudo, yaitu 2 dikali X1T. Di sini saya dibandingkan langsung dengan sinyal aslinya dan terlihat jelas rentang amplitudonya berubah dari min 1,1 menjadi min 2,2, tapi bentuk gelombang dan frekuensinya sama sekali tidak berubah. Ini membuktikan bahwa penskalaan amplitudo itu operasi yang independen dari frekuensi dan fase. Dari kelima subgrafik skenario 1 ini, saya simpulkan bahwa semua hasil simulasi cocok 100% dengan hitungan teori saya di bab 3, periode X1 dan X2 sesuai rumus 1/F. Frekuensi bit hasil penjumlahan tepat 12,5 Hz dan komponen frekuensi hasil perkalian tepat di 25 dan 45 Hz. Lanjut ke skenario 2, di sini saya khusus menguji dua jenis operasi waktu, pergeseran waktu time shift dan penskalaan waktu atau time scaling. Keduanya pada sinyal X1T sama dengan sin 20 pt. Supaya perbandingannya konsisten dengan satu sinyal acuan saja, ada 4 subgrafik sinyal asli, sinyal yang digeser, sinyal yang dikompresi, dan sinyal yang diekspansi. Semuanya saya overlay dengan sinyal asli pakai garis putus-putus supaya perbedaannya kelihatan jelas secara visual. Untuk pergeseran waktu, saya geser sinyal sejauh T0 sama dengan 0,05 detik ke kanan. Secara matematis ini setara dengan pergeseran fase Pi sama dengan 2pi kali FL kali T0 sama dengan 2pi kali 10 kali 0,05 sama dengan pi radian, atau tepat setengah periode. Karena itu di grafik, sinyal yang sudah digeser terlihat seperti kebalikan polaritas dari sinyal aslinya pada titik-titik tertentu. Bukan kebetulan, tetapi konsekuensi langsung dari pergeseran fase 180 derajat. Untuk kompresi waktu, saya pakai faktor A sama dengan 2, jadi X1 2T. Karena variabel waktunya dikalikan 2, frekuensi efektifnya juga naik 2 kali lipat menjadi 20 Hz. Dan ini saya buktikan di grafik dengan menghitung langsung jumlah siklusnya. Kalau tadi di sinyal asli ada 5 siklus dalam 0,5 detik, di sinyal terkompresi ini ada 10 siklus, pas 2 kali lipat. Untuk ekspansi waktu, saya pakai faktor A sama dengan 0,5, jadi X1 0,5T. Kebalikan dari kompresi, di sini frekuensinya turun jadi setengah, yaitu 5 Hz, dan siklusnya jadi lebih lebar serta lebih jarang. Kalau dihitung dalam 0,5 detik cuma ada 2,5 siklus. Dari skenario 2 ini, kesimpulan saya adalah pergeseran waktu itu cuma mengubah fase, tidak mengubah bentuk maupun frekuensi sinyal. Sedangkan penskalaan waktu itu langsung mengubah frekuensi secara proporsional dengan faktor A. Masuk ke skenario 3, di sini saya menguji dua hal sekaligus dalam 4 subgrafik, variasi frekuensi dan operasi pencerminan waktu atau time reversal. 3 subgrafik pertama membandingkan 3 frekuensi berbeda yang semuanya saya turunkan dari frekuensi dasar NIM. F1 sama dengan 10 Hz, yaitu frekuensi rendah 5 Hz atau setengah dari F1. Frekuensi dasar 10 Hz dan frekuensi tinggi 20 Hz atau 2 kali F1. Tujuannya supaya pembaca bisa lihat langsung efek
perubahan frekuensi terhadap kepadatan gelombang dengan sinyal dasar NIM saya sebagai titik acuan di tengah. Subgrafik keempat menampilkan pencerminan waktu X1 min T yang saya overlay dengan sinyal asli X1 T supaya efek pencerminannya kelihatan jelas perbedaannya secara visual dibanding 3 grafik sebelumnya yang soal frekuensi. Hasil hitungan saya untuk 3 variasi frekuensi ini persis sesuai prediksi. Frekuensi rendah 5 Hz menghasilkan 2,5 siklus dalam 0,5 detik. Frekuensi dasar 10 Hz menghasilkan 5 siklus dan frekuensi tinggi 20 Hz menghasilkan 10 siklus. Jadi terbukti secara kuantitatif bahwa jumlah siklus berbanding lurus dengan nilai frekuensinya. Kalau frekuensi naik 2 kali, siklus juga naik 2 kali. Persis seperti yang saya tunjukkan di subgrafik keempat tadi. Untuk pencerminan waktu, hasil X1 min T menghasilkan min sin 20 pi T karena secara matematis sin min theta sama dengan min sin theta. Sinus itu berfungsi ganjil. Makanya di grafik sinyal yang dicerminkan itu polaritasnya terbalik persis di setiap titik waktu dibanding sinyal aslinya. Bukan cuma mirip, tapi benar-benar berlawanan arah. Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting untuk ditekankan. Saya menambahkan satu analisis ekstra di luar 3 skenario wajib, yaitu analisis spektrum frekuensi menggunakan fast Fourier transform atau FFT. Ya, pada sinyal gabungan X1T plus X2T, kalau di grafik domain waktu kita cuma lihat pola bit yang naik turun. Di domain frekuensi lewat FFT ini, saya bisa membuktikan secara langsung bahwa sinyal gabungan itu memang betul-betul tersusun dari 2 komponen frekuensi, yaitu F1 sama dengan 10 Hz dan F2 sama dengan 35 Hz. Dengan amplitudo yang muncul di spektrum sekitar 1,0 sama persis dengan amplitudo asli A1 dan A2 di parameter NIM saya. Ini penting karena membuktikan prinsip superposisi secara kuantitatif. Kalau dua sinyal dijumlahkan secara linear, komponen frekuensi masing-masing tetap bisa dipisahkan kembali dan tidak ada frekuensi baru yang muncul. Beda dengan hasil perkalian di skenario 1 yang justru memunculkan frekuensi baru 25 dan 45 Hz. Jadi grafik FFT ini sekaligus menjadi bukti visual yang menghubungkan teori di bab 2 dan bab 3 dengan hasil simulasi di bab 5. Dan menurut saya inilah grafik yang paling tepat untuk menunjukkan pemahaman konsep, bukan cuma menjalankan sebuah kode. Di bab 6 ini saya buat 2 tabel perbandingan. Tabel pertama membandingkan hasil teori dengan hasil simulasi untuk setiap parameter dan semuanya cocok, baik dari sisi frekuensi, amplitudo, frekuensi bit, sampai time reversal. Tabel kedua merangkum ketiga skenario simulasi saya sekaligus, jadi pembaca bisa lihat ringkasan parameter, hasil grafik, dan analisis singkatnya dalam satu tabel. Di bab 7, saya menjawab 6 pertanyaan refleksi. Pertama, kenapa topik ini penting? Karena operasi sinyal jadi fondasi sebelum belajar hal yang lebih kompleks seperti filter dan transformasi Fourier. Kedua, parameter yang paling mempengaruhi bentuk sinyal adalah frekuensi, karena langsung mengubah kepadatan siklus dan pada interferensinya. Ketiga, perbedaan teori dan simulasi itu kecil sekali dan sifatnya numerik saja. Misalnya, karena resolusi sampling, bukan karena kesalahan konsep. Keempat, saya rangkum apa yang terjadi kalau parameter diubah di tiap skenario. Kemudian kelima, menurut saya grafik yang paling penting adalah grafik penjumlahan sinyal di skenario 1 karena itu yang paling jelas menunjukkan fenomena bit frekuensi. Terakhir, saya menjelaskan soal penggunaan AI. Saya pakai Claude dari Anthropic sebagai alat bantu belajar, terutama untuk struktur laporan dan kerangka kode Python awal. Tapi semua kode, parameter, penjelasan teori, dan jawaban refleksi sudah saya periksa ulang dan saya tulis sendiri dengan pemahaman saya supaya benar-benar sesuai dengan NIM saya. Di bab 8, saya simpulkan semua temuan dari seluruh simulasi penjumlahan sinyal menghasilkan fenomena bit 12,5 Hz, perkalian menghasilkan komponen frekuensi baru 25 dan 45 Hz, pergeseran waktu menghasilkan fase shift pi radian, penskalaan waktu mengubah frekuensi secara proporsional, dan time reversal menghasilkan inversi polaritas sempurna. Kesimpulan akhirnya, seluruh skenario wajib berhasil. Saya selesaikan dengan hasil yang konsisten antara teori dan simulasi, dan topik ini menurut saya jadi fondasi penting sebelum lanjut ke topik yang lebih advance seperti transformasi Fourier dan konvolusi. Di bab 9 ini saya lampirkan AI usage log sesuai ketentuan tugas. Isinya tools AI yang saya pakai, prompt yang saya gunakan, bagian mana yang saya pakai dari AI, bagian mana yang saya koreksi sendiri, dan
Alasan teknis kenapa saya menerima atau menolak bagian tertentu dari AI. Berikut adalah hasil simulasi saya. Sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sini ada parameter berdasarkan NIM, definisi sinyal dasar, skenario 1 operasi dasar sesuai dengan NIM, kemudian skenario 2 pergeseran waktu dan penskalaan waktu. Kemudian di sini ada skenario 3 variasi frekuensi dan pencerminan atau time reversal. Kemudian di sini ada grafik tambahan spektrum frekuensi FFT. Kemudian di sini ada ringkasan perbandingan skenario. Sekian laporan tugas UAS individu analisis dan sistem sinyal waktu kontinu dengan topik operasi sinyal waktu kontinu saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.